Penyambutan Ramadan di mana-mana banyak sekali dengan berbagai macam acara yang mereka lakukan. Di antaranya yang saya sebutkan di sini. Yang pertama termasuk yang penyimpangan ini nyekar. Apa itu nyekar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa YouTube dimanapun berada, saat ini saya akan menanggapi ceramah dari Ustadz Wahabi yang sangat terkenal dengan kegarangannya, yaitu Ustadz Yazid Jawas. Beliau termasuk dibandingkan ustadz-ustadz yang lain, ustadz-ustadz salafi yang lain, beliau adalah yang paling garang menyerang amaliyah aswaja. Di videonya yang berjudul 7 kesalahan dalam menyambut Ramadan, di antaranya beliau itu mengkritisi bahkan menyalahkan masalah nyekar. Menjelang Ramadan banyak orang-orang aswaja, banyak orang-orang kita di Nusantara ini, di Indonesia ini yang datang mendatangi para kuburan, baik itu kuburan para wali songo, ataupun kuburan kiai, kuburan gurunya, atau kuburan orang tuanya. Kejadian semacam ini oleh beliau ditentang keras. Kenapa? Anehnya itu beliau mengatakan ziarah kubur itu memang dianjurkan, tetapi kalau ziarah kubur menjelang Ramadan tidak boleh. Untuk jelasnya kita dengarkan dulu videonya. Nah, sekarang dia tidak minta, tapi menentukan ziarahnya sebelum Ramadan. Ini juga nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan atau di saat pas Id, nggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ziarah kubur masuk ibadah apa bukan? Ibadah. Nggak boleh kita menentukan yang seperti itu. Jadi Indonesia masih banyak ini yang disilakan dengan nyekar. Nah, di situ beliau menjelaskan ziarah kubur itu memang dianjurkan, akan tetapi ketika ditentukan waktunya malah tidak boleh. Ini kan lucu. Misalnya mereka itu menabung 1 tahun, mereka full itu menabung untuk bisa berangkat, misalnya untuk ke Wali Songo, sumbangan, ketepatan awal pemberangkatan itu sebelum puasa atau bulan Maulid atau bulan apa saja, itu kan tergantung mereka mau berangkat kapan. Toh kalaupun ditentukan waktunya, apa salah? Misalnya waktu sempatnya saya untuk ngaji, semua full itu kesibukan full untuk ngajar ini, setelah waktu apa ngajar. Yang saya ada waktu kesempatan untuk ngaji hanya waktu subuh misalnya. Apakah salah jika saya menetapkan waktu subuh, ba'da subuh untuk ngaji? Salah apa enggak? Sama dengan orang Wahabi, orang-orang Salafi itu menentukan malam Ahad setelah maghrib untuk mengadakan pengajian daurahan. Salah enggak itu? Kalau memang menetapkan ziarah kubur, menetapkan sebelum Ramadan atau setelahnya Ramadan, atau kata orang-orang Sunda disebutnya lase, ini adalah perbuatan yang mungkar, perbuatan yang harus dihindari karena ini bid'ah, maka orang Wahabi juga bid'ah dong. Kenapa? Karena mereka itu menentukan waktu. Kapan waktunya? Setiap malam Ahad mereka mengadakan daurah pengajian setelah maghrib. Bid'ah juga dong. Baik, saya langsung akan membacakan dalilnya ya. Apakah menentukan waktu dalam Islam untuk berbuat kebaikan, berbuat ibadah itu keliru sebagaimana pikirannya Ustadz Jawas ini? Baik, yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 974. An Aisyata annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril laili ila al-baqi
fayaqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun wa mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dari Siti Aisyah beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba gilirannya untuk menginap di Siti Aisyah ini berkata, Rasulullah itu keluar tiap malam, yakhruju min akhiril laili ilal baqi, keluar dari dalamnya, dari rumah Siti Aisyah menuju ke kuburan Baqi min akhiril laili, setiap akhir malam. Nah, kenapa kok Rasulullah ini menentukan setiap berada di rumahnya Siti Aisyah beliau baru ziarah ke Baqi? Makanya di sini pakai kullama kana lailatuha, setiap kali, berarti ditentukan waktunya. Ini tahdid namanya, ini taukid. Terus ke belakang di dalam hadis Bukhari nomor hadis 1193, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin masyian muraqiban wa kana Abdullah ibn Umar yaf'aluhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berziarah, mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ingat, setiap hari Sabtu, pakai kulla sabtin, setiap hari Sabtu. Baik beliau berjalan atau menunggang kuda atau menunggang kendaraannya, dan hal ini terus diikuti oleh Abdullah bin Umar juga. Jadi beliau Rasulullah setiap hari Sabtu mendatangi atau berziarah ke Masjid Quba. Nah, dari dasar hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari juz 4 halaman 194, berdasarkan hadis Rasulullah datang ke Quba setiap hari Sabtu, beliau kemudian menulis wa fi hadzal hadisi ala ikhtilafi turuqihi dalalatun ala jawazi tahsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mali sholihat wal mudawamah ala dzalika. Hadis tersebut Rasulullah setiap hari Sabtu mendatangi Masjid Quba ini menjadi dasar, menjadi dalil jawazi tahsisi ba'dil ayyam bi ba'dil a'mal sholihah. Boleh kok menentukan hari-hari tertentu untuk berbuat amal tertentu, wal mudawamah ala dzalika, dan dawam kontinu, terus menerus istiqomah melaksanakan amal tersebut di hari atau di waktu tersebut. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 4 sifat 194. Kemudian di kitab Fathul, di Sahih Bukharinya juga, kembali ke Sahih Bukharinya, yaitu nomor hadis 1149. Di situ dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, wahai Bilal, pekerjaan apa yang kamu sangat harapkan dalam Islam ini sehingga aku mendengar suara sandalmu di surga? Jawab Sayyidina Bilal bahwa pekerjaan yang memang paling diharapkan oleh Sayyidina Bilal itu adalah ketika beliau melaksanakan suci, baru selesai bersuci, Sayyidina Bilal menggunakan sucinya tersebut untuk sholat 2 rakaat. Nah, dari dasar hadis ini kata Bilal, illa shallaitu bidzalika tuhur. Jadi setelah aku suci Rasulullah, setelah aku bersuci, maka setiap kali aku suci, aku selalu menggunakan kesucianku itu untuk sholat 2 rakaat ya Rasul. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mensarah hadis ini di dalam Fathul Bari dan juga tetap juz 4 halaman 139. Wa yustafadu minhu jawazul ijtihadi fi tauqitil ibadati. Dari hadisnya Bilal ini menentukan pekerjaan ibadah setiap kali selesai wudhu, selesai bersuci, maka bisa diambil faham, diambil faidah, diambil pengertian, diambil hukum bolehnya ijtihad untuk menentukan ibadah. Jadi kita boleh menentukan ibadah. Saya mau ziarah kubur kata sampai kan ibadah kan Pak Jawas. Jadi boleh kita tentukan kapan, setiap Maulid, setiap sebelum Ramadan, setiap selesai Ramadan, boleh kok. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi
Wa yustafadu minhu jawazul ijtihadi fi tawqitil ibadati. Kenapa kok diperbolehkan? Li'anna Bilalan tawassala ila ma dzakarna bil istinbati, karena Bilal sampai pada derajat itu yang telah disebut, yakni sandalnya saja sudah didengar oleh Nabi di surga, karena Bilal itu beristimbat sendiri tanpa mencontoh Rasulullah, menentukan waktu untuk sholat setiap kali dia selesai bersuci. Baik, sekarang itu dari Nabi ya. Nabi menentukan waktu untuk ziarah ke Baqi, ke Kuba. Sayyidina Bilal menentukan waktu untuk sholat. Kemudian sekarang rawi hadisnya sendiri, yaitu Imam Bukhari radhiyallahu an. Imam Bukhari radhiyallahu an ini pernah juga, bukan pernah ya, menentukan waktu-waktu juga untuk melakukan ibadah. Di dalam kitab Siyari A'lamin Nubala juz 12 halaman 402, wa qala al-Farbari, Imam al-Farbari berkata, Syekh al-Farbari berkata, qala li al-Bukhari, Imam Bukhari berkata pada saya, kata al-Farbari, ma wa'adtu fi kitabis sahih hadisan illa ghtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'ataini. Ini kata Imam Bukhari terhadap Al-Farbari, aku tidak pernah meletakkan hadis dalam kitabku yang sahih ini kecuali aku mandi dulu. Setelah itu aku sholat 2 rakaat, baru aku menulis hadis, baru aku letakkan hadis dalam kitab ini. Nah, itu Imam Bukhari menentukan waktu-waktu kapan ia mau menulis hadis, yaitu setelah beliau mandi, setelah beliau sholat 2 rakaat, baru beliau itu menulis hadis, meletakkan hadis dalam kitab sahihnya itu. Dan ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada dalilnya ini. Tapi kenapa Imam Bukhari berani seperti itu? Baik, sekarang di dalam penjelasannya Imam Wahabi sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pengikutnya yang dinamakan Wahabiyah itu oleh Ibnu Baz. Na'la'u jami'al bid'ah, kami melepas semua kebid'ahan illa bid'atan laha aslun fil syar'i, kecuali bid'ah yang memang ada asalnya dalam syariat. Persis kan seperti yang disebutkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu. Jadi bid'ah yang disebut bid'ah kalau memang tidak ada asalnya, kalau ada asalnya itu bukan bid'ah lagi. Kajamil mushafi fi kitabin wahidin, sebagaimana menjadikan Al-Qur'an ini dalam satu mushaf, ini bid'ah. Wajadni Umar radhiyallahu an as-sahabata 'ala tarawih jama'atan, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih secara berjamaah, ini bid'ah, tapi ada asalnya. Nah, sekarang poinnya ke penjelasan Pak Jawas ini untuk menolak perkataan Pak Jawas. Wa jam'i Ibni Mas'udin ashabahu 'alal qisasi kulla khamisin. Pak Jawas, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabatnya untuk melaksanakan qisas, bermusyawarah masalah qisas setiap hari Kamis. Ingat, setiap hari Kamis, menentukan ibadah setiap hari Kamis, yakni untuk melaksanakan qisas, mengumpulkan para sahabatnya. Ini taukid namanya, ini menentukan waktu namanya Pak Jawas. Wanah kita dikasih dan semua dan lain-lain sebagainya. Fahada hasanun, maka bid'ah ini menurut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bid'ah hasanah. Jadi orang Wahabi, orang Salafi kalau mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, berarti ente sekalian ini ingkar, menyalahi terhadap imam ente sendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya dalam Madarijus Salikin, yaitu beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa min tajribatis salikin allati jarrabuha, termasuk yang sudah dicoba oleh orang-orang salikin, oleh ahli-ahli thariqah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Barang siapa yang setiap hari
setelah adzan dan sebelum melaksanakan sholat subuh, setelah adzan subuh, sebelum melaksanakan sholat subuh, di situ di tengah-tengah dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits, maka hati ini tidak akan pernah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabnya dalam Madarijus Salikin juz 1 halaman 482. Di situ ini pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengutip guru beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, berdasarkan dari ini kebiasaan Rasulullah menentukan waktu untuk ziarah ke Masjid Quba dan ziarah ke makam Baqi, ditentukan waktunya. Sayyidina Bilal menentukan waktunya untuk sholat, ditentukan waktunya setelah wudhu juga. Terus Imam Bukhari menentukan waktu untuk meletakkan hadis, menulis hadis juga. Terus Ibnu Mas'ud juga menentukan waktu untuk mengumpulkan para sahabat melaksanakan qisas di setiap hari Kamis. Juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengutip pernyataan gurunya Ibnu Taimiyah itu menjelaskan menentukan waktu mengamalkan amalan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta setiap adzan, menunggu dilaksanakannya sholat subuh. Nah, ini semuanya adalah suatu dasar bahwa boleh Pak Jawas kita itu datang menentukan waktu. Saya mau ziarah kubur sebelum Ramadan, saya mau ziarah kubur setelah Ramadan, boleh Pak Jawas ya. Nah, ini dasarnya sudah. Baik, demikian apa yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan Pak Jawas ini berhentilah keluar-keluar terus menyalahkan amalia orang lain. Kalau tidak terima, sebaiknya jenengan ini ngajak diskusi dengan kami. Ayo, kami siap datang kok. Atau jenengan datang ke kami, ke lembaga kami. Ayo kita adakan diskusi sambil ngopilah nyantai itu ya. Rokokan, kalau sampai mau rokokan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.